فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas faedah tambahan berkaitan dengan tauhidul asma was sifat, berkaitan dengan keutamaan ihsa terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsa itu sendiri apa maknanya, Arif? Nah, menghafalnya, memahami makna dan kandungannya, serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya dan berdoa dengannya. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, yaitu menghafal, memahami dan beramal dengan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Apa keutamaannya kalau memenuhi hal ini, Khuzaimah? Kan masuk ke dalam surga, dalilnya hadits Abi Hurairah. Taib, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Taib. Apa dalil bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas 99 saja? Indah ya Abdurrahman Aceh. Baik, hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Sini menunjukkan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya di sisinya. Tidak diberitahukan kepada hamba-hambanya. Juga ada nama yang hanya diberitahukan kepada seseorang dari kalangan hamba-hambanya. Nah, saya menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas pada 99 saja. Lalu bagaimana menjawab hadits Abi Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah memiliki 99 nama. Bagi siapa saja yang menghafal, memahami maknanya dan beramal dengan kandungannya akan masuk surga. Bagaimana menjawab hadis ini? Indak ya Khadir. Nah, hadis ini menegaskan bahwasanya dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada 99 yang siapa saja mengihsanya akan masuk ke dalam surga. Bukan maksudnya nama Allah hanya 99, tapi Allah memiliki 99 nama yang siapa saja mengihsanya akan masuk ke dalam surga. Dari sana ada nama-nama yang lain dan dalil yang lain, akhwan, yang menunjukkan tidak hanya 99. Ketika kita meneliti dalil Al-Quran dan As-Sunnah, akan didapati jumlah lebih dari 99 nama. Ini secara fakta yang disebutkan oleh para ulama dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masuk pada tabi'ud darsir rabi'. Materi tambahan untuk pelajaran yang keempat.
Wa aqsamu syirki thalathah, syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Dan jenis-jenis syirik itu 3. Syirik akbar, asghar, dan khafi, yang tersembunyi. Dan dulu telah kita lewat ikhwan pada sebagian pembahasan bahwasanya pembagian menjadi 3 ini hakikatnya sebenarnya kembali kepada 2 hal. Nah, bila dari sisi besar kecilnya maka syirik terbagi menjadi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian bila dari sisi jelas dan tersembunyinya maka juga terbagi jadi 2, syirkun jali dan syirkun khafi. Ini bagian yang lebih bagus daripada apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi kita baca dulu apa yang beliau sebutkan dalam matan. Fasyirkul akbar yujibu hubutal amali wal khuluda fin nari liman mata alaih. Syirik akbar itu berakibat terhapusnya semua amalan-amalan dan kekalnya pelakunya di dalam neraka bagi siapa saja yang mati di atas dosa syirik akbar. Apa akibat syirik akbar? Terhapusnya semua amal. Yang kedua, kekal di dalam neraka kalau mati belum bertobat dari syirik akbar. Kama qala Allah Ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini dalil untuk apa zikri? Apa? Baik, seandainya mereka berbuat syirik maka semua amalan-amalan mereka itu terhapus. Nah, la habita anhum ma kanu ya'malun, terhapus dari mereka semua amalan yang dulu mereka amalkan. Wa qala subhanahu ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ini digabungkan dalam satu ayat. Nah, bahwasanya orang musyrik syirik akbar terhapus semua amalan mereka dan kekal di dalam neraka. Allah katakan tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan diri-diri mereka dengan kekufuran. Mereka itu orang yang amalan-amalannya terhapus dan di dalam neraka mereka kekal. Qala wa anna man mata alaihi falan yufaralah. Yang ketiga, dari akibat syirik akbar bahwasanya orang yang mati di atas syirik akbar tidak akan diampuni. Wal jannatu alaihi haram, dan surga haram atas pelaku syirik akbar ketika mati belum bertobat. Kama qala Allah azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya apa, Jabir? Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jelas ayat ini menunjukkan syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang mati belum bertobat. Nah, wa qala subhanahu innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh telah haram atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong pun. Nah, ayat-ayat ini dihafal ya kawan, istidlalnya, pendalilannya. Yang sudah menghafal suratnya, maka mudah tinggal diingat-ingat untuk terbiasa mencuplik dalil dari hafalannya. Yang belum sampai di surat tersebut, dihafal ayat ini karena padanya dalil penting dalam akidah kita. Wa min anwa'ihi du'aul amwati wal asnami wal istighatsatu bihim. Dan di antara jenis-jenis syirik akbar adalah apa? Du'aul amwat. Maksudnya apa? Berdoa minta hajat kepada mayit-mayit. Orang yang telah mati, bisakah memenuhi kebutuhan kita? Bisa menjawab doa-doa kita? Nah, tidak akan mampu untuk menjawab doa-doa orang yang memintanya. Wal asnam, juga berdoa minta kepada patung-patung. Wal istighatsatu bihim, dan istighatsah, minta pertolongan, jalan keluar dari kesulitan kepada mayat atau kepada patung. Wan nadru lahum, dan bernazar untuk orang yang mati atau patung-patung. Wa dzabhu lahum, dan juga menyembelih untuk yang mati maupun patung-patung. Wa nahu dzalik, dan yang semisal dengan itu, maka hukumnya semua ini adalah apa? Takif. Hukumnya apa? Syirik akbar. Nah, di sini itu kecil enggak kelihatan, di belakang orang besar. Qala amma syirkul asghar fa huwa ma thabata bin nususi minal kitabi aw sunnati tasmiyatuhu syirkan walakinahu laysa min jinsi syirkil akbar. Adapun syirik asghar, pengertiannya kata Syekh bin Baz adalah semua yang telah tabit dengan nas-nas dari Alkitab maupun As-Sunnah penamaan syirik. Jadi apa? Ada penamaan syirik untuknya, walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar, akan tapi tidak masuk dalam jenis syirik akbar. Nah, dan juga apa? Dia sebagai wasilah. Syirik asghar itu wasilah yang akan mengantarkan kepada syirik akbar. Karya'i fi ba'dil a'mal wal halfi bi ghairillah, seperti riya pada sebagian amalan-amalan, menunjukkan kalau riyaknya pada keseluruhan amalan hukumnya apa? Akbar, masuk pada syirik akbar. Riyak yang banyak, nah seperti riyaknya orang munafikin, nifaq i'tiqadi, ini masuknya syirik akbar. Wal halifu bi ghairillah, apa ini maksudnya? Al halif bi ghairillah, indang ya Hamzah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, dan perkataan seseorang masyaallah wa sya'a fulan, atas kehendak Allah dan kehendak fulan, ini syirik asghar lafzi, lafadznya sudah syirik. Wa nahu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya, kemudian Nabi ditanya apa itu syirik asghar, maka beliau menjawab riya. Sahabatnya siapa ini, Raihan?
Nah, hadis Mahmud bin Labid dalam Musnad Ahmad. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Mahmud ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Sanadnya jayyid. Wa rawahu Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud ibn Labid an Rafi' ibn Khadij an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang dengan sanad yang lain akhwan, bahwasanya Mahmud bin Labid mengambil dari sahabat yang lain, yaitu dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khadij. Seandainya memang Mahmud bin Labid mengambil hadis tersebut tidak langsung dari Nabi tapi dari sahabat yang lain, maka diistilahkan apa dalam ilmu hadis? Bapak mursal apa? Mursal sahabi. Baik, dan itu tidak bermadarat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atau atafnya li qaulin Nabi berarti wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Siapa saja bersumpah dengan sesuatu selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis rawahul Imam Ahmad bi isnadin sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syekh bin Baz mensahihkan hadis ini dari Umar bin Khattab, rawahu Ahmad. Wa rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi bi isnadin sahih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan walakin qulu ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Jangan kalian ucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan dengan lafaz tsumma. Ini menunjukkan akhwan, ilmu sangat penting. Berbeda ungkapan wawu dan tsumma, ternyata satunya syirik, yang satunya apa? Boleh. Karena apa? Bukan syirik. Akhrajah Abu Dawud bi isnadin sahih an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Wa hadha an-naw' la yujibur riddah, dan jenis ini tidak berakibat kemurtadan. Nah, orang yang terjatuh dalam syirik asghar tidak dihukumi murtad. Wala yujibul khuluda finnar, dan juga tidak berakibat kekal di dalam neraka. Lalu apa akibatnya? Walakinnahu yunafi kamalat tauhidil wajib, akan tetapi itu menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Dan tentunya syirik asghar walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya sangat besar karena dosa syirik. Aman nau'u tsalits, adapun jenis yang ketiga, wa huwa syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Fadaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan hal yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian di sisiku melebihi al-masihud dajjal? Lalu maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadarir rajuli ilaih. Seorang berdiri kemudian salat, terus menghiasi salatnya, diperbagus salatnya. Tapi bukan karena Allah, dikarenakan ada orang yang melihat kepadanya. Lima yara min nadarir rajuli ilaih, karena dia melihat, mengetahui ada seseorang yang memperhatikannya.
Tayyib, akhirnya dia perbagus salatnya. Kalian yang tadinya guyon, misalnya tadinya senggol-senggolan, kemudian datang pengajarnya langsung tiba-tiba anteng. Nah, salatnya kayaknya bagus. Nah, ini riya, syirkul khafi. Berbagus salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut dimarahi atau karena ingin dipuji. Tayyib. Wa yajuzu an yuqsama syirku ila naw'aini faqad, dan boleh syirik itu dibagi menjadi dua saja, akbar wa asghar. Nah, syirik besar, syirik kecil. Amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma, adapun syirik khafi itu mencakup keduanya, dan ini yang lebih bagus, ikhwan. Syirik akbar, syirik asghar. Kemudian akbar ada yang khafi, ada yang jali. Asghar juga ada yang khafi, ada yang jali. Fa yaqa'u fil akbar ka syirkil munafiqin, sehingga syirik khafi itu bisa terjadi pada syirik akbar. Syirik akbar khafi seperti apa? Misalnya syiriknya orang munafik. Li'annahum yukhfuna aqaidahumul batilah, karena mereka itu menyembunyikan akidah mereka yang batil. Tersembunyi syiriknya orang munafik. Wa yatadhaharuna bil islami riya'an wa khaufan ala anfusihim, dan mereka menampakkan keislaman semata-mata karena riya, karena ingin dilihat dan karena takut keselamatan diri-diri mereka. Makanya riya kalau banyak, ini riyanya orang munafikin, maksudnya syirik akbar atau asghar, Fadil? Maksudnya syirik akbar. Khafi atau jali? Tersembunyi atau jelas? Tersembunyi, khafi. Wa yakunu syirkul asghar, dan syirik khafi juga bisa berupa syirik asghar, karya seperti riya yang sedikit dalam suatu amalan. Kama fi hadits Mahmud bin Labid al-Ansari al-mutaqaddim, sebagaimana dalam hadits Mahmud bin Labid al-Ansari yang telah lewat. Wa hadits Abi Sa'id al-Madhkur, demikian pula hadits Abi Sa'id yang disebutkan tadi, yaitu seorang yang salat menghias-hiasi salatnya karena ingin dilihat manusia atau dapat pujian mereka. Wallahu waliyyut taufiq. Baik, ini matan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Baik. Qala syarih wafaqahu Allah taala, lamma dzakara Syekh rahimahullah at-tauhid wa aqsamahu, nasaba an yadhkura ba'da dzalika ma yunaqiduhu wa yudadduhu wa huwa syirk. Tatkala Syekh rahimahullah telah menyebutkan tauhid dan jenis-jenisnya, maka cocok untuk beliau sebutkan setelahnya hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu syirik. Karena tauhid lawannya adalah syirik. Wa huwa fil istilah, dan syirik dalam istilah apa? Antum tandai ini. Musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik hakikatnya ini, musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah penyamaan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Baik. Apa? Sudah tadi Zaid. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Sudah. Baik. Dan kekhususan Allah ini mencakup apa saja? Telah kita lewati dalam tauhid. Kekhususan apa saja indahnya Abdullah Samin? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka dikatakan setelahnya, sawa'un kana dzalika fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatihi.
sama saja apakah penyamaan tersebut dalam rububiyah Allah atau uluhiyahnya atau asma dan sifatnya. Ini makna syirik secara istilah. Taib, atau juga ungkapan yang sering kita sebutkan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Sama, taswiyah dengan musawah. Wa syirku fil lugha al musawah wal mukhalatah wal musyarakah wal muqaranah wan nasib. Dan syirik di dalam bahasa maknanya musawah, penyamaan, mukhalatah, pencampuran, musyarakah, yaitu mempersekutukan, wal muqaranah, memperbandingkan, wan nasib juga bermakna bagian. Ini secara bahasa. Wa syirku amruhu azimun wa khataruhu jasim. Syirik itu perkaranya besar dan bahayanya sangat parah, sangat berbahaya. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini dalil-dalil sudah disebutkan tadi, antum harus bisa mengartikannya dan mengambil pendalilannya. Wa Ibrahim alaihi salam yaqulullahu anhu wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang beliau tatkala Ibrahim berucap, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ini menunjukkan Ibrahim saja khawatir sekali terjatuh dalam kesyirikan, karena bahayanya yang sangat besar dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman darinya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa saja yang mengikutiku, maka sungguhnya dia termasuk golonganku, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Penyayang. Qala al-ulama fa idza kana al-khalilu imamul hunafa alladhi ja'alahu Allahu ummatan wahdah wabtuliya bi kalimatin fa atammahun wa qad kasara al-asnama bi yadihi yakhafu an yaqa'a fi syirk fa kaifa ya'manu al-wuqu'a fihi man huwa dunahu bi maradib. Para ulama mengatakan apabila Al-Khalil alaihi salam, yaitu siapa yang dimaksud dengan Al-Khalil? Abdul Rahman Kisaran, Nabi Ibrahim. Nah, karena beliau Khalilullah, imamnya para hunafa, imamnya para ahli tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan beliau umat dengan sendirinya. Di mana ayatnya, Hudzaifah? Bahwasanya Ibrahim sendirinya itu seorang diri adalah umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Taib. Wa abtuliya bi kalimatin fa atammahun, dan dia telah diuji dengan kalimat-kalimat kemudian beliau menyempurnakannya. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Wa qad kasara al-asnam bi yadi, dan beliau telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Taib. Sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Anbiya. Naam. Yakhafu an yaqa'a fi syirk. Beliau yang seperti ini keadaannya, kuatnya tauhid, tetap merasa takut terjatuh dalam syirik. Maka bagaimana orang yang kedudukannya di bawah jauh dari Ibrahim kok merasa aman dari terjatuh dalam syirik? Pantas tidak? Tidak pantas.
fal aula bil khaufi minhu wa adamil wuqu'i fihi. Nah, bahkan lebih utama untuk dia khawatir dari ketakutan, untuk dia khawatir dari terjatuh dalam syirik dan berupaya tidak terjatuh di dalamnya. Baik. Faqad qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salaf yaitu Ibrahim At-Taimi rahimahullah, siapa yang aman tertimpa bala kesyirikan setelah Ibrahim? Tidak ada. Karena kalau Ibrahim saja merasa tidak aman, maka yang lainnya harus lebih-lebih lagi merasa tidak aman dari kesyirikan. Baik. Barakallahu fikum. Ayat-ayat tadi dihafal ikhwan dengan pendalilannya dan juga yang menunjukkan bahaya-bahaya syirik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.